Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu masih diberikan nikmat sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa maka pembelajaran kita nanti akan lancar sebagaimana yang kita inginkan. Mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anak sekalian, kita masuk materi kita yang selanjutnya adalah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana penjumlahan dua buah bilangan dengan berpenyebut tidak sama, maka pembelajaran selanjutnya yang kita akan pelajari hari ini adalah penjumlahan dua bilangan campuran berpenyebut tidak sama, atau penjumlahan dua bilangan campuran dengan berpenyebut berbeda. Ustaz akan contohkan sebagaimana yang akan saya contohkan sekarang. Mohon diperhatikan dengan seksama. Contoh yang pertama, ada dua buah bilangan. Yang pertama 1/2/3 ditambah dengan 5/1/4. Ini ada dua buah bilangan campuran yang penyebutnya masing-masing berbeda. Di sini ada 1/2/3 yang penyebutnya 3. Di sini ada bilangan 5/1/4 yang penyebutnya 4. Bagaimana bilangan dua buah bilangan ini jika dijumlahkan? Maka yang pertama kita lakukan adalah samakanlah penyebutnya. Bagaimana menyamakan penyebutnya? Kita sudah pelajari, yaitu dengan cara mencari KPK-nya dari 3 dan 4. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka tidak perlu dirubah bilangan bulatnya, karena bilangan campuran itu adalah bilangan yang di dalamnya adalah bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Jadi 1/2/3 adalah satunya bilangan bulat, 2/3-nya adalah pecahan biasa. Maka dia disebutnya pecahan campuran. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, bilangan bulatnya tidak bisa dirubah. 1 tetap. Yang kita rubah adalah penyebutnya. Kalau penyebutnya 3 dan 4, KPK-nya adalah 12. Sini 12. Kemudian kita jumlahkan. Di sini kita tulis dulu 5-nya. Ini penyebutnya 12. Bagaimana merubahnya setelah penyebutnya sama? Maka kita rubah dengan 12 kita bagikan dengan penyebut aslinya. 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 adalah 4. Maka 4 dikalikan dengan pembilangnya. Kita kalikan dengan pembilangnya. Kali 2. Maka 12 dibagi 3, 4 dikali 2, 8. Maka 1/2/3 sudah berubah menjadi 1/8/12. Sampai sini kita lanjutkan. Kemudian bilangan yang satunya sama caranya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikalikan dengan pembilangnya 1 sama dengan 3. Kalau penyebutnya sudah sama dua-duanya, maka baru bisa dijumlahkan. Bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, maka 1 ditambah 5 sama dengan 6. Kemudian bilangan pembilangnya ditambah dengan pembilang satunya, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Penyebutnya tidak berubah, tetap 12. Maka hasilnya menjadi 6/11/12. Sampai di sini, apakah sudah dipahami anak-anakku semua? Baik. Sekarang bagaimana? Adakah cara yang berbeda dengan cara ini? Ada cara yang berbeda. Yang pertama, kita satukan bilangan bulatnya. Misalnya soalnya masih sama, 1 ditambah 5. Ini bilangan bulatnya kita pisahkan. Ditambah dengan bilangan
pecahannya 2/3 ditambah 1/4. Ini kita garis dulu. 2/3. Ini bilangan bulatnya kita gabungkan. 1 tambah 5 itu 6. Ditambah, ini kita rubah penyebutnya harus disamakan dulu, yaitu 3 dan 4, KPK-nya 12. Maka 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Yang ini 12 dibagi 4 adalah 2. 2 dikali 1 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 3/12. Sehingga hasilnya adalah 6 bilangan bulatnya tetap. 8 ditambah 3 11. Penyebutnya 12. Hasilnya sama dengan di atas. Hanya caranya yang berbeda. Kalau yang di atas tidak dirubah bilangan bulatnya, yang di bawah kita bilangan bulatnya kita jadikan satu atau kita pisah. Bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Demikian. Apakah sudah bisa dipahami anak-anak semua? Sudah? Baik. Inilah penjumlahan 2 buah pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Contoh kedua. Ini contoh pertama dengan hasil yang sudah bisa dipastikan. Contoh kedua, kita punya contoh satu soal lagi. Misalnya di sini 1 2/3 ditambah 4 1/2, di mana 3 dan 2 ini adalah penyebutnya. Penyebutnya berbeda dua-duanya. Bagaimana supaya pecahan campuran ini bisa dijumlahkan? Maka penyebutnya harus dirubah menjadi sama. Sama dengan cara yang pertama tadi, tidak dirubah bilangan bulatnya, tetap 1. Yang berubah adalah 3 dan 2, KPK-nya menjadi 6. Kemudian ini 4-nya tidak berubah, penyebutnya ini 6. Jadi penyebutnya diambil dari KPK 2 dan 3 adalah 6. Maka penyebutnya berubah menjadi 6. Apa yang berubah? Yang berubah adalah pembilangnya. Pembilang itu yang ada di atas bilangan pecahannya. Bagaimana berubahnya? Sama dengan yang pertama. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian 2 dikalikan pembilangnya 2. 2 dikali 2 4. Kemudian yang kedua sama, 6 dibagi dengan penyebut aslinya dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Jika dijumlahkan, maka bilangan bulat dengan bilangan bulat dijumlahkan menjadi 5. Kemudian bilangan pembilangnya yang atas ditambahkan menjadi 7/6. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Ini ada yang berbeda hasilnya yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua hasilnya ternyata 5 7/6. Artinya apa? Maka 7/6-nya ini harus kita rubah menjadi pecahan campuran kembali. Bagaimana caranya? 7 itu lebih besar daripada 6, atau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka jika seperti ini harus dirubah menjadi pecahan campuran. Oke, kita rubah. 5-nya tetap bilangan bulatnya, yang berubah adalah 7 dibagi 6. 7 dibagi 6 itu dapatnya berapa? Ya, 1. 1 dikali 6, 6. Jadi 7 dikurangi 6, sisanya adalah 1. 1/6. Maka jika dijumlahkan, 5 ditambah 1 sama dengan 6. 1/6-nya tinggal ikut di sini. Maka berubah 5 7/6 menjadi 6 1/6. Sampai sini sudah bisa dipahami anak-anak semua? Baiklah anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat kalian serap, dapat kalian terima dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ada manfaatnya. Dan sampai jumpa pada kesempatan atau pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita makin semangat
dan masih diberikan nikmat sehat walafiat. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.